Ini bukan cuma video pertama, tapi ini adalah awal dari mimpi yang mulai direkam. Halo semuanya, kenalin, nama aku Naila Putri Adistia, siswi SMKN Luar Endah dari jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Di channel ini aku akan berbagi tentang dunia TKJ. Dan di video pertama ini aku akan membahas tentang network fundamental. Karena sebelum kita membangun jaringan yang besar, kita harus paham dulu fondasinya. Yuk ditonton sampai selesai ya videonya teman-teman. Oke, jadi apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi, meningkatkan efisiensi, serta mendukung kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Contohnya saat kita mengirim file, mengakses internet, atau berbagi printer di satu ruangan, itu semua bekerja karena adanya jaringan komputer. Setelah kita pahami pengertian jaringan komputer, sekarang kita bahas implementasinya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini sekarang kita akan mengetahui bagaimana komputer itu dapat bertukar data, koneksi, dan informasi. Sehingga misalnya informasi dari komputer A ke komputer B itu dapat saling terhubung dan dapat diketahui jika ada koneksi di antara keduanya. Oke, jadi bagaimana komputer atau perangkat dapat terhubung ke perangkat lainnya? Itu yang dinamakan dengan mekanisme penghubung perangkat. Dalam jaringan komputer, ada dua jenis koneksi yang sering digunakan, yaitu wired atau pengkabelan dan wireless atau nirkabel. Yang pertama wired atau pengkabelan. Dalam praktik jaringan, kita sering menggunakan kabel UTP, terutama untuk jaringan LAN atau Local Area Network. Kabel UTP ini sering disebut juga sebagai kabel LAN karena memang paling umum digunakan dalam jaringan lokal, seperti di sekolah atau di kantor. Kalau dilihat secara visual, kabel LAN memiliki berbagai macam warna. Contohnya seperti abu-abu, kuning, merah, dan yang lainnya. Perbedaan warna biasanya hanya untuk memudahkan identifikasi, tapi fungsinya tetap sama, yaitu sebagai media transmisi data. Saat melakukan praktik pengkabelan, kita juga menggunakan konektor yang disebut dengan RJ45. RJ45 ini berfungsi sebagai penghubung antara kabel UTP dengan perangkat jaringan. Contohnya seperti laptop, komputer, switch, atau router. Jadi kabel UTP yang sudah dipasang RJ4 inilah yang nantinya dicolokkan ke perangkat agar bisa saling terhubung dalam jaringan. Kemudian yang kedua adalah wireless atau nirkabel. Berbeda dengan wired, wireless tidak menggunakan kabel sebagai media penghubung. Transmisi data dilakukan melalui gelombang radio, biasanya menggunakan Wi-Fi atau koneksi internet. Wireless ini yang sering kita gunakan sehari-hari, seperti saat memakai data atau Wi-Fi untuk mengakses internet. Jika dua komputer atau lebih saling terhubung melalui koneksi wireless dan dapat saling bertukar data, maka itu sudah bisa disebut dengan jaringan komputer. Walaupun tanpa kabel, prinsip kerjanya tetap sama, yaitu menghubungkan perangkat agar bisa berkomunikasi dan bertukar informasi. Setelah memahami implementasi dan mekanisme jaringan komputer, sekarang kita masuk ke gambaran besar materi yang akan dipelajari. Semuanya dimulai dari network fundamental sebagai dasar.
Lalu kita akan mempelajari IP address dan subnetting, networking model, konfigurasi Cisco dan switch, sampai VLAN dan trunking. Setelah itu ke tahap yang lebih lanjut, seperti routing, baik statik maupun dynamic, seperti EIGRP, OSPF, dan BGP, sampai ke akses control list untuk keamanan jaringan. Setelah melihat gambaran besar materi yang akan dipelajari, sekarang kita masuk ke langkah awal praktik, yaitu menginstal Cisco Packet Tracer. Apa sih Cisco Packet Tracer itu? Cisco Packet Tracer adalah aplikasi simulasi jaringan yang biasa digunakan untuk belajar dan praktik konfigurasi jaringan secara virtual. Cara menginstalnya cukup mudah. Pertama, buka Google atau Chrome kalian, lalu ketik Cisco Packet Tracer. Lalu masuk ke website resmi Cisco Learning Network. Setelah terbuka, kalian klik link biru yang ada di situ. Setelah itu, login atau daftar terlebih dahulu. Jika kalian sudah mempunyai akun, kalian bisa klik tulisan Google di bawah. Lalu kalian scroll ke bawah, klik back to home. Klik Start Learning. Setelah terbuka, scroll ke bawah sampai menemukan yang tulisannya Getting Started with Cisco Packet Tracer. Kalian klik ya teman-teman. Lalu klik Resume Course. Setelah terbuka, di sebelah kiri kalian klik 1.0.3. Lalu klik link yang ada di situ. Kemudian pilih versi paket tracer yang sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Karena di sini aku pakai Windows, jadi klik yang Windows. Setelah itu tunggu sampai instalannya selesai. Nah, ini dia tampilannya setelah berhasil di-download dan diinstal. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya ada apa aja sih di dalam aplikasi Cisco ini? Di dalam aplikasi ini, kita akan melihat area kerja atau workspace, yaitu tempat kita merancang topologi jaringan. Di bagian bawah biasanya terdapat berbagai perangkat jaringan yang bisa kita pilih, seperti router, switch, and device seperti PC dan laptop. Serta ada banyak kabel untuk menghubungkan perangkat. Setelah kita mengenal tampilan dan fitur yang ada di Cisco Packet Tracer, sekarang kita mulai praktik dengan membuat simulasi jaringan sederhana. Di simulasi ini, kita akan menggunakan 3 perangkat utama, yaitu router, switch, dan PC. Setelah sudah ditempatkan di workspace, lalu hubungkan menggunakan kabel automatic yang gambarnya seperti petir. Hubungkan kabel dari PC ke switch dan dari switch ke router. Nah, ini tampilan logikal. Tampilan logikal ini menunjukkan bagaimana perangkat bisa saling terhubung dalam bentuk topologi jaringan. Di sini kalian bisa melihat garis koneksi antara router, switch, dan PC. Jadi logikal ini lebih fokus pada hubungan dan alur komunikasi data antar perangkat, bukan pada letak fisiknya. Sedangkan di tampilan fisikal ini menunjukkan kondisi perangkat secara fisik atau gambaran nyata. Di sini kalian bisa melihat perangkat seperti router, switch, dan PC seolah-olah berada di dalam ruangan atau gedung tertentu. Tampilan ini membantu kita memahami bagaimana posisi perangkat ditempatkan secara langsung. Jadi, fisikal lebih fokus pada lokasi dan bentuk fisik perangkat. Jadi, perbedaannya adalah fisika menggambarkan kondisi dan penempatan perangkat secara nyata, sedangkan logikal menggambarkan hubungan dan jalur komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Sekarang kita akan praktik membuat jaringan sederhana.
Di simulasi kali ini kita hanya menggunakan 2 PC dan 1 switch. Selanjutnya, hubungkan masing-masing PC ke switch menggunakan kabel automatik yang gambarnya seperti petir. Setelah kedua PC terhubung ke switch, langkah berikutnya adalah memberikan IP address pada masing-masing PC. IP address adalah sebuah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah perangkat komputer atau jaringan internet. Di PC pertama, kita gunakan IP 192.168.1.1. Sedangkan di PC kedua, kita gunakan IP 192.168.1.2. Setelah keduanya memiliki IP, lalu klik PC 0, klik desktop, lalu klik IP configuration. Setelah itu, masukkan IP yang sudah ditentukan tadi, yaitu 192.168.1.1. Lalu klik Subnet Max, maka akan otomatis muncul. Setelah itu, klik PC 1, ulangi seperti tadi. Masukkan IP 192.168.1.2. Jangan lupa klik Subnet Max. Setelah memasukkan IP ke masing-masing PC, sekarang kita akan cek apakah kedua PC tersebut sudah terhubung. Caranya, kalian klik ikon surat yang ada di atas, lalu masukkan pada masing-masing PC, lalu lihat di bawah. Jika sudah successful, maka kedua IP sudah terhubung. Setelah konfigurasi selesai, kita akan lakukan pengujian dengan melakukan ping dari PC pertama ke PC kedua. Caranya, kalian klik PC 0, lalu klik command prompt. Setelah itu, ketik ping spasi 192.168.1.1, lalu kalian enter. Jika muncul reply prompt, itu berarti jaringan sederhana yang kita buat sudah berhasil dan kedua PC sudah terkoneksi. Tetapi jika muncul tulisan request timeout, itu berarti paket data yang dikirim tidak dapat balasan dari perangkat tujuan. Artinya koneksi jaringan belum berhasil. Semoga materi ini bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk belajar dasar jaringan komputer. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!